Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Indradi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan siapa itu Syafruddin Prawira Negara. Menurutnya, Syafruddin Prawira Negara memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan Republik Indonesia di masa krisis. Sebagai ketua PDRI, ia memimpin pemerintahan sementara saat Yogyakarta diduduki Belanda pada tahun 1948. Di bidang ekonomi, kebijakan Gunting Syafruddin menjadi salah satu langkah penting dalam menstabilkan ekonomi Indonesia yang hancur akibat perang, meskipun keterlibatannya dalam gerakan PRRI sempat kontroversial. Perannya sebagai tokoh bangsa tetap dihormati hingga ia dianugerahi gelar pahlawan pada tahun 2011. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Syafruddin Prawira Negara lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1911 di Anyar Kidul, Serang, Banten dari keluarga yang taat pada nilai-nilai Islam. Ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda, sementara ibunya berasal dari keluarga pendidik. Ia mengenyam pendidikan formal di HIS, MULO, dan AMS sebelum melanjutkan ke Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Syafruddin lulus pada tahun 1939 dan latar belakang pendidikannya memberikan dasar intelektual yang kuat dalam bidang hukum, politik, dan administrasi negara. Karir awal di bidang keuangan. Setelah menyelesaikan pendidikan hukum, Syafruddin bekerja di Departemen Keuangan Hindia Belanda, yang menjadi awal mula perjalanan karirnya di bidang keuangan ketika pendudukan Jepang berlangsung. Ia tetap aktif di bidang yang sama. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Syafruddin diangkat sebagai Menteri Muda Keuangan dalam Kabinet Syahrir I dan II. Di masa ini, ia bekerja keras untuk membangun kembali administrasi dan sistem keuangan yang sangat kacau akibat pendudukan Jepang. Peran dalam Revolusi Kemerdekaan. Pada 1948, Belanda melancarkan agresi militer II dan menduduki Yogyakarta, menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Atta, dan pejabat penting lainnya. Namun, peran paling penting Syafruddin dalam sejarah perjuangan Indonesia datang saat agresi militer Belanda II pada Desember 1948. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin melalui radiogram untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Syafruddin yang saat itu berada di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi, segera mengambil alih tugas pemerintahan sebagai Ketua PDRI. Dari Desember tahun 1948 hingga Juli tahun 1949. Tugas ini krusial dalam menjaga keberlangsungan eksistensi Republik Indonesia di tengah serangan Belanda. PDRI tidak hanya berfungsi sebagai pemerintahan sementara, tapi juga sebagai simbol bahwa Indonesia masih berdiri sebagai negara berdaulat meski ibu kota diduduki. Setelah Belanda menarik diri dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintahan Indonesia, PDRI secara resmi dibubarkan dan Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Soekarno. Karir politik dan ekonomi pasca kemerdekaan. Setelah masa revolusi, Syafruddin kembali aktif di bidang keuangan pada tahun 1950. Ia mengeluarkan kebijakan Gunting Syafruddin yang memotong setengah nilai uang kertas tertentu untuk menekan inflasi besar-besaran pasca perang. Kebijakan ini berhasil menstabilkan ekonomi meskipun menimbulkan kritik dari sebagian masyarakat.
Pada tahun 1951, Syafruddin diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia yang pertama, jabatan yang dipegangnya hingga 1958. Selama masa jabatannya, ia berperan dalam merumuskan kebijakan moneter yang penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun-tahun awal kemerdekaan. Keterlibatan dalam gerakan PRRI. Pada akhir 1950-an, Indonesia menghadapi ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Sumatera dan Sulawesi menjadi dua wilayah utama yang merasa diabaikan, baik dalam hal distribusi ekonomi maupun kekuasaan politik. Ketidakpuasan ini mencapai puncaknya dengan munculnya gerakan pemberontakan yang dikenal sebagai PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Syafruddin yang berasal dari Sumatera Barat dianggap sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh untuk memimpin gerakan ini. Ia diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI yang mencoba menantang dominasi pusat dan menuntut otonomi lebih besar bagi daerah. Gerakan ini bagaimanapun berujung pada konfrontasi militer dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno. Pada akhirnya, PRRI dikalahkan oleh militer Indonesia dan Syafruddin serta tokoh-tokoh lainnya menyerah kepada pemerintah pada tahun 1961. Setelah menyerah, Syafruddin ditahan selama beberapa tahun hingga akhirnya diberikan amnesti oleh pemerintah. Meskipun keterlibatannya dalam PRRI membuatnya terasing dari panggung politik utama, Syafruddin tetap dihormati sebagai seorang pemikir yang kritis terhadap pemerintahan yang cenderung otoriter. Kehidupan setelah politik. Setelah dibebaskan dari penjara, Syafruddin memilih untuk menjauh dari panggung politik dan lebih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ia menjadi anggota aktif dalam Muhammadiyah dan juga terlibat dalam Dewan Masjid Indonesia. Syafruddin dikenal sebagai seorang muslim yang taat dan sering mengemukakan pandangan-pandangan kritis terhadap berbagai isu politik dan sosial dari perspektif agama. Selain aktif di organisasi keislaman, Syafruddin juga menulis beberapa artikel dan pemikiran tentang ekonomi dan politik Indonesia. Meskipun ia lebih dikenal sebagai seorang praktisi kebijakan daripada seorang penulis. Penghargaan dan gelar pahlawan nasional. Peran Syafruddin dalam sejarah Indonesia sangat dihargai, terutama atas kontribusinya sebagai ketua PDRI dan peran pentingnya dalam bidang ekonomi. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya sebagai penghormatan atas dedikasi dan jasanya kepada negara. Syafruddin meninggal dunia pada tahun 15 Februari 1989 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Warisannya sebagai pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab di saat-saat krisis, serta sebagai tokoh ekonomi yang berpikir ke depan, tetap dihormati dalam sejarah bangsa Indonesia. Kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu Syafruddin Prawira Negara adalah salah satu tokoh sentral dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan. Sebagai ketua PDRI, ia memastikan keberlangsungan negara saat menghadapi krisis besar. Di bidang ekonomi, kebijakan gunting Syafruddin menunjukkan keberaniannya dalam mengambil keputusan sulit untuk menstabilkan ekonomi. Meskipun keterlibatannya dalam PRRI sempat menjadi kontroversi, ia tetap dihormati sebagai seorang negarawan yang berdedikasi. Gelar pahlawan nasional mencerminkan penghargaan bangsa atas jasa-jasanya yang luar biasa. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.